Kita kawin. Ya, pada malam hari ini kita bersyukur bersama ya pemuda-pemudi dan juga pelayan-pelayan Tuhan, karena besok kita akan ada penghabisan atau pelayan-pelayan Tuhan akan siap melayani Tuhan. Kita malam hari ini bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, mari kita lihat firman Tuhan. Ya, saya LCD-nya dulu. Pembacaan kita dari Matius pasal 25. Bisa. Kita akan bersama-sama melihat firman Tuhan ini. Ya, kita semua adalah pelayan Tuhan. Amin. Kita adalah hamba Tuhan. Amin. Coba lihat kiri kanan, katakan engkau hamba Tuhan. Ya, karena kita sudah dibeli, ditebus dengan darah yang mahal, darah Kristus. Jadi pemiliknya adalah Kristus. Jadi kita ini milik Kristus. Dan kalau kita nanti belajar status kita, pertama firman Tuhan katakan yang percaya kepadanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi status kita adalah anak-anak Allah. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan engkau anak Allah. Itu status kita. Tetapi sebagai orang percaya dalam melaksanakan tugas tanggung jawab yang harus kita kerjakan, status kita hamba, doulos, pelayan, pekerja. Jadi kita ini adalah pelayan, kita adalah hamba. Ingatkan kiri kanan dan katakan kamu adalah hamba. Ditambah lagi hamba Kristus. Halo, katakan hamba Kristus. Hamba Kristus. Amin. Nah, tetapi yang menarik dalam hubungan kita dengan Yesus berkata, kamu adalah sahabatku. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi ada 3 status kita. Kita adalah sahabat Kristus. Coba katakan kiri kanan, engkau sahabat Kristus. Engkau sahabat Kristus. Nah, berbicara mengenai sahabat itu ada kedekatan. Sahabat. Jadi diperhatikan, dipedulikan ya kita. Nah, untuk itu kita masuk dalam bagian berikut. Mari kita lihat Matius pasal 25 ayat 14. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ya, ini perumpamaan tentang hal kerajaan surga. Ada tuan, ada hamba-hamba. Ada tuan, ada hamba-hamba. Nah, menarik pertama kita lihat, dia memanggil hamba-hambanya. Tidak satu ya, banyak. Jadi hamba-hambanya dipanggil, nah kemudian dan mempercayakan harta kepadanya. Nah, dalam pemilihan Tuhan buat kita, secara khusus sebagai pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, maka kita diberi kepercayaan. Nah, prinsip yang pertama kita lihat sebagai anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, ini adalah prinsip kepercayaan. Kalau saudara dipercaya mengambil bagian dalam pelayanan ini, kepercayaan bukan karena hebat saudara, bukan karena kepintaran saudara. Ya, ada banyak orang yang pintar, tapi kalau nggak dipercaya bagaimana? Ya, apapun bagian yang kita kerjakan dalam pelayanan kita, tidak hanya dalam lingkup gereja, ya di pekerjaan, ya dimanapun kita berada, kita menjadi saksi Kristus, kita menjadi pelayan Tuhan, dan itu adalah kepercayaan. Kita tahu apa arti kepercayaan. Diberi kepercayaan, ya diakui. Kalau nggak dipercaya, ada nggak seorang pimpinan memberikan tugas kepada bawahan kalau bawahan itu nggak dipercaya? Dia tidak akan berikan. Ya, apalagi memberikan harta. Ya, ini bisa habis nanti kan gitu. Ya, jadi prinsip dalam pelayanan pertama kita lihat kepercayaan, mempercayakan. Semua kita yang dipanggil oleh Tuhan, ya diberi kepercayaan. Jadi nggak ada istilah jemaat biasa. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan tidak ada istilah jemaat biasa. Tidak boleh.
Mari bersama-sama di Jumat Sinam tidak ada ya saya Jumat biasa-biasa saja lah. Ya, Jumat biasa. Yang dipanggil itu ada tujuan Tuhan kenapa kita diselamatkan, kenapa kita dipilih. Ada tujuan, bukan menjadi biasa-biasa saja. Ya, datang hari Minggu duduk, dengar, pulang, pergi, duduk, datang. Bukan begitu. Tapi ada sesuatu yang mau kita kerjakan. Itu sebabnya kita dipanggil. Apakah saudara yakin dipercaya oleh Tuhan? Dipercayakah saudara untuk mengemban tugas tanggung jawab atau melayani Tuhan? Yakin dipercaya oleh Tuhan? Ragu-ragu. Yohanes 15 ayat 16 berkata bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dan aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan. Itu kan tugas. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu tugas. Layanilah satu dengan yang lain. Kasihilah sesama, semua tugas. Tolonglah mereka yang lemah. Ya, pikirkan perkara-perkara yang di atas, perhatikan yang lain. Jadi untuk siapa itu? Ya, untuk saudara dan saya. Kita sama. Kita adalah hamba-hamba Allah. Dan pertama kita dipercaya. Ini penghargaan. Ya, ini anugerah yang luar biasa. Ya, dapat dipercaya dengan sesuatu hal yang luar biasa. Yang pertama, ada kepercayaan Tuhan bagi saudara dan saya untuk terlibat dalam pelayanan. Amin. Ayat 15 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan yang seorang lain lagi 1 talenta. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berkata. Kita baca yang garis miring. 1, 2, 3. Masing-masing menurut kesanggupannya. Saudara punya kemampuan nanti di dalam pengurus yang akan dipanggil didoakan besok itu, satu orang ada di bidang ini, di bidang ini, dia ada di mana-mana nanti ya. Artinya begini, ketika nanti ya pelayanan yang akan saudara ambil bagian di dalamnya ada beberapa hal, itu tentu karena saudara mampu, ya. Karena apa yang saudara jawab dari pertanyaan-pertanyaan itu, ya kemudian ya kami gumuli dan kemudian kami tetapkan nanti. Dan jangan berkata, wah ini terlalu berat bagi saya, ini terlalu banyak. Setuju Bapak Ibu Saudara, pemuda-pemudi, Bapak-bapak Ibu setuju? 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 Coba katakan kiri kanan, jangan bilang terlalu berat. Yang pertama ya. Yang kedua, jangan bilang terlalu banyak. Dan tetapi juga jangan bilang terlalu sedikit ya, jangan bilang terlalu sedikit. Oke, katakan kiri kanan, jangan katakan kok begini. Jangan nanti kok hanya 2 saja begini. Kayaknya pilih kasih deh, tidak. Ya, mungkin ada karena kesibukan setelah melihat data-data, ada yang masih mahasiswa, ada yang bekerja, ini semua data-data itu dikumpulkan ya. Dan ini berbicara menurut kesanggupan. Ya, memang ketika ada tugas terlalu banyak, secara manusia bisa berkata berat sekali, terlalu banyak. Tapi Anda sanggup. Ya, ini baru pulang kerja, sebentar ada pelayanan lagi, cukup deh. Tapi Anda sanggup. Coba lihat kiri kanan dan katakan, jangan bilang capek deh. Serius, benar. Oke ya, setuju ya. Deal, setuju? Jangan bilang capek deh. Tapi ketika dikasih tugas, kita pelayanan dan berkata siap, terima kasih. Ya, apa yang kita katakan? Siap, terima kasih. Karena sanggup. Jangan kurangi kesanggupan saudara. Ya, Tuhan itu memberi. Sudah dipercaya. Oke, kasih. Ada yang 5, 2, 1. Oke, kita lihat. Berikut ayat 19. Kita baca bersama-sama. Oh sorry. Ayat 16. Ayat 14, 16,
Ya, 16. 1, 2, 3. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Dia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Oke. Ayat 17. 1, 2, 3. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Kemudian 1, 2, 3. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang. Apa yang perlu kita lihat? Pertama, ada yang 5 talenta. Saudara, apa yang dilakukan oleh hamba yang menerima 5 talenta, yang menerima tugas yang banyak itu? Apa yang dilakukan? Bapak Ibu, Saudara, dia mengeluh, dia berdiam? Tidak. Tapi apa yang dilakukan? Dia kembangkan, dia kerjakan, sampai ada hasil, ditingkatkan lagi. Menjadi berapa? Dapat 5. Berarti dia punya berapa talenta? 10. Wow. Ya. Coba lihat kiri kanan, saya katakan siap ditambah tugas. Dan jawab dengan kata wow, dahsyat, luar biasa. Amin. Ya, dia berkata ini Tuhan. Tadi ada 5. Dia rajin, dia bertanggung jawab, dia menghargai kepercayaan itu. Maka lihat di pekerjaan, orang-orang yang bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan atasannya, orang ini akan naik jabatan. Anda bisa dipercaya, dia akan mengalami kepercayaan demi kepercayaan. Pun demikian kita ya dalam pelayanan ini. Yang 2 talenta apa yang dilakukan? Menjadi 4 talenta dikembangkan. Tetapi bagaimana yang 1 talenta? Sudah 1, gak buat apa-apa. Mestinya kan ini bukan masalah 2521-nya, tapi bagaimana seorang hamba meresponi apa yang dipercayakan kepadanya. Ayo, mari, kemudian. Ya, bagaimana respon kita ketika Tuhan percayakan kita sebagai pelayan Tuhan? Jadi saya membaca data kita yang akan didoakan besok dan saya pikir, wow, luar biasa, cukup banyak tim pelayan. Kalau semua bergerak, ada yang 5, ada yang 2, yang 1 pun tetap bergerak akan jadi 2 dan seterusnya. Betapa dahsyatnya pekerjaan Tuhan. Jadi di Green Ebenezer Sinau akan mengalami kemajuan yang dahsyat. Amin. Coba katakan kiri kanan, dahsyat. Iya, bukan yang biasa-biasa, bukan begini-begini aja. Ya, karena yang 5, 2, 1 harus dilakukan. Tapi persoalannya ada yang 1 ini yang dapat talenta, dia tidak buat apa-apa. Ya, begitu berikut. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lama sesudah itu, pulanglah Tuhan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Lama sesudah itu, jadi ada tenggang waktu. Jadi ada waktu yang sepertinya yang tidak diperhatikan oleh Tuhan itu, tapi sesungguhnya diperhitungkan. Nah, ini persoalan hamba-hamba ini, waktu yang dipercayakan kepada kita apakan? Kita buat santai-santai, padahal nanti ada tiba waktunya, kita nggak bisa lagi buat apa-apa. Nah, lama sesudah itu, nah waktunya kita tidak tahu. Datangnya Tuhan Yesus kedua kali. Ya, lama sesudah itu, pulanglah Tuhan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Kita baca dari apa yang besar, mengadakan perhitungan. 1, 2, 3. Mengadakan perhitungan. Oke, kamu dikasih ini. Bukan hanya dikasih begitu ya, nanti pertanggungjawaban ya. Meminta pertanggungjawaban. Apa yang sudah kamu lakukan? Bapak, apa yang kau lakukan? Ibu, apa yang kau lakukan? Hei pemuda-pemudi, apa yang kau lakukan? Hei pelayan-pelayan Tuhan, apa yang sudah kita lakukan selama waktu yang ada?
dipertanggungjawabkan. Masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita lakukan. Itu firman Tuhan katakan. Kita harus mempertanggungjawabkannya. Ya. Nah, hasilnya sebelumnya saya mau bertanya, siap mempertanggungjawabkan? Amin. Siap mempertanggungjawabkan? Haleluya. Aminnya kecil ya. Amin. Wah, ini harus bertanggung jawab kita. Berikut ayat 20, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan dia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Yang 5 talenta ini adalah hamba yang baik. Ya, dia mempertanggungjawabkan apa yang dipercayakan kepadanya. Dia tidak sia-siakan, dia tidak menunda-nunda waktu, dia tidak berkata Tuhan masih lama, tidak. Setelah dia menerima talenta itu, firman Tuhan katakan ia menjalankannya, dia bergerak. Ya, kira-kira begini, saudara didoakan jadi pelayan Tuhan, jadi pengurus, jangan tunggu-tunggu, bergerak. Apa Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Itu kiri kanan, bergerak. Jangan diam saja, jangan tertidur, jangan terlelap. Segera hamba itu pergi dan dia bekerja keras melakukan, karena dia tahu ini harus saya bertanggungjawabkan. Ya, dan betul hamba ini mempertanggungjawabkan. Tuhan, yang Engkau beri kepadaku 5, tapi sekarang jadi 10. Wow, ini bukan main-main, ini serius dia, luar biasa. Dan ini satu kebahagiaan kalau hamba ini bekerja keras. Jadi kalau kita bekerja keras, lelah, capek betul, tapi ada kebahagiaan yang akan kita alami. Ayat 21 bersama-sama, 1, 2, 3. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan duduklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Asik sekali. Apa artinya? Yang 5 talenta, yang bertanggung jawab atas apa yang diberikan oleh Tuhan itu kepadanya, dia mendapat pujian dan penghargaan. Ya, Pak Philip di sini Pak, Bapak di sini. Maju Pak, di sini Pak. Pak di sini. Nah, karena bagian bapak-bapak katanya di depan. Dikerjain Pak Gembala. Tapi memang harus di depan Pak ya. Oke. Silakan Pak, sudah disediakan tempat. Kita lanjut ya. Mendapat pujian dan penghargaan. Tapi pujian penghargaan ini bukan dari manusia. Nah, ini kelemahan kita sebagai pelayan. Ada hamba-hamba Tuhan mundur dari pelayanan karena merasa tidak diberi penghargaan oleh orang lain. Kalau saya sudah melayani, malah nggak ada Pak Gembala bilang terima kasih. Ya, nah kita tidak minta penghargaan dari manusia. Ya, kalau kita melakukan sesuatu dan orang lain diberkati dan berkata, Tuhan terima kasih untuk pelayanan Anda, kita bilang terima kasih juga. Jangan jadi sombong juga ya. Wih, kamu puji waktu saya diberkati, kalau siapa dulu dong, saya gitu loh. Ya, jangan begitu. Wih, khotbahnya mantap, saya diberkati. Wah, siapa dulu, jangan. Oh, permainan musiknya mantap sekali, permainan musik ini bagus. Oh, buat siapa dulu dong. Jangan ya, jangan ya Dek. Jangan ya Dek. Jangan. Harus jaga hati. Tapi ketika dicuekin seperti ini, dia aja udah capek, udah gak ada yang bilang bagus, gak ada yang bilang terima kasih, bahkan salaman pun gak lihat wajah saya. Langsung kecewa. Jangan kecewa menjadi pelayan Tuhan. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan jangan kecewa. Karena Tuhan tidak akan mengecewakan kita, saudara. Benar, ini banyak kasus. Kami melihat ada yang tadinya melayani mundur dari pelayanan, alasan apa? Kecewa kepada gereja, kecewa kepada pendeta, kecewa kepada teman sesama pelayan. Ya, kita tidak perlu minta pujian. Ya, kalau karena ketulusan orang berkata ya jadi benar, yang puji Tuhan, kita memuji Tuhan. Jangan menjadi sombong. Tetapi yang pasti adalah kita dapat pujian dari Tuhan. Amin. Itu yang penting. Ya, kita nggak perlu
memamerkan atau menunjukkan pelayanan kita supaya dihargai orang lain, jangan. Tetapi kita dari hati nurani kita, Tuhan, segala sesuatu yang aku lakukan, aku persembahkan untukmu. Ini harus pegangan kita. Jadi yang 5 talenta itu mendapat pujian dan penghargaan. Ayat 22, 1, 2, 3. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Ini sama dengan yang 5 talenta. Dia tidak iri hati, oh dia 5 saya 2. Enggak. Oh 2 sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Jadi 2 dikerjakan. Ya, jangan didiamkan. 2 dikerjakan. Maka lihat, dia dapat memberi pertanggungjawaban atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Dia bekerja keras dan Tuhan itu berkata, kayak hamba-Mu yang baik dan setia. Ya, kita perlu bekerja keras. Amin. Enggak ada aminnya. Amin. Amin. Takut sekali bekerja keras ya. Kaki kanan kiri kanan sedikit bekerja keras. Oh, kita beribadah, sebentar ada pelayanan lagi. Aduh, pelayanan lagi. Oh, tidak. Oh, ada lagi pelayanan. Amin. Haleluya. Gaspol. Lagi ada waktu. Jadi melayani tidak boleh mengeluh. Ya, coba lihat kiri kanan dan katakan jangan mengeluh ya, Dek. Jangan mengeluh. Masa melayani mengeluh? Hasilnya apa Bapak Ibu? Kita melihat ini yang sangat luar biasa. Setelah kita bekerja keras, kita persembahkan hanya untuk Tuhan. Tolong ini garis bawahi, tanamkan di dalam diri kita. Oleh kata orang lain, saya tidak akan sakit hati, ya jangan, karena merasa tidak dihargai. Tetapi saya mau persembahkan kepada Tuhan. Jadi jangan ada yang mundur dari pelayanan, ya apapun persoalan pergumulan yang kita alami, karena kita persembahkan untuk Tuhan. Ayat berikut 23. 1, 2, 3. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Wah, masuk. Luar biasa. Mendapat pujian, mendapat penghargaan dan kepercayaan ditambahkan. Percaya, ya tadi 2 talenta dipercayakan, ditambah lagi. Ya setiap kita yang setia dengan perkara-perkara yang kecil, jangan meremehkan baru gitu, jangan. Apapun bentuk pelayanan itu adalah kepercayaan dari Tuhan. Tidak ada istilah wah ini terlalu kecil pelayanan ini. Amin. Oh dia yang lebih ini, tidak. Semua harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Nah, perkara-perkara yang kecil kita bertanggung jawab, maka Tuhan akan tambahkan perkara-perkara yang lebih besar. Dalam hal apapun kebenaran ini berlaku. Dalam pekerjaan saudara, kehidupan saudara, ya pelayanan kita di gereja, ya dan amin. Ya, mulailah kita belajar, ya bertanggung jawab atas perkara-perkara yang dipercayakan kepada kita. Sekalipun saat ini mungkin kecil, tapi Tuhan akan tambahkan perkara yang lebih besar. Mendapat pujian dan penghargaan. Ya, berikut ayat 24 dan 25 kita baca bersama-sama. 24 dan 25. 1, 2, 3. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Ini apa ini hamba Tuhan ini? Ya hamba dari Tuhan ini yang dapat 1 talenta. Dia banyak alasan yang seharusnya tidak perlu dicari-cari. Apa itu urusannya ngomel? Kamu kan begini-begini. Terlalu sibuk ngurusin yang lain yang tidak seharusnya diurusin. Kenapa dia terlalu mengatakan, Tuhan kan begini, Tuhan kan begini? Itu bukan urusannya.
urusan dia sebenarnya ini loh, rasa sanggup kerjakan. Nah maka dikatakan karena nanti dia bilang firman Tuhan berkata bahwa kalau kamu udah tahu itu kenapa nggak lakukan? Kalau kamu nggak sanggup kasih kepada yang lain, kenapa kau diamkan? Ya jadi jangan mengurus-urus yang lain, tanggung jawab kita lakukan. Ya, amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan jangan urusin yang lain. Masa kita melayani ngomongin yang lain, disuruh melayani malah cerita yang lain, diskusi yang lain. Aduh, capek deh. Ya, jangan kasih kesempatan kepada Yesus untuk mengobok-obok kita. Fokus saja. Saya mau melayani ini, saya mau buat ini, saya mau persembahkan Tuhan. Jangan segitu kan begini, segini kan begini. Ini ngapain? Ini Pak Gembala kan begini, Ibu Gembala kan begini. Ya, Pak Erwin itu kan begini loh. Ngapain ngurusin itu? Ya, coba lihat kiri kanan dan katakan jangan ngurusin yang lain. Setuju ya? Amin. Kalau coba kita dalam pelayanan ini ngurusin yang lain, apa nggak sibuk kita? Akan masalah yang ada. Orang-orang yang belum ngurusin yang lain itu akan masalah. Loh, kapan kita berangkat pelayanan? Kapan kita gereja kita meningkat? Kapan pelayanan kita berhasil? Kalau kita sibuk dengan yang itu lagi ngomongin, yang ini lagi ngomongin, yang itu enggak. Pelayan-pelayan Tuhan jangan mau ya cari-cari masalah yang lain ya, yang tidak harus kita cari alasannya terlalu banyak. Jadi jangan buat alasan dalam pelayanan. Setuju? 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 Masih kecil. Setuju? Coba katakan. Ini agak lembut tapi senyum. Jangan cari-cari alasan. Ya. Begini loh, kira-kira begini. Aduh, saya sakit, gak bisa melayan. Padahal gak sakit, tiba-tiba langsung sakit loh. Langsung ada yang bilang, jadilah sesuai dengan imanmu. Padahal kita tadi hanya canda saja karena ada agak malas di berangkat pelayanannya. Ya udahlah ngomong aja, saya kurang sehat loh. Data yang sebelah, jadilah sesuai dengan imanmu. Wih, kamu ngomong begitu, akhirnya jadi sakit deh. Nah, jadi iman kita adalah tidak cari-cari alasan, tapi siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Amin. Ya, hamba ini banyak alasan. Nah, sebenarnya ini dia pemalas dan jahat. Kalau saya lihat wajah-wajah kita di sini nggak ada wajah pemalas. Coba lihat kiri kanan. Ayo lihat kiri kanan. Wajah-wajah pemalas atau wajah-wajah cari alasan? Banyak kali alasannya. Ini yang itu. Pastikan di sebelah kiri kanan wajah yang rajin ya, wajah bersemangat itu, rapi-rapi gitu loh, jangan susah banget. Amin. Nah, pemalas, dia jahat-jahatnya begini. Kalau saya kerjakan ini, nanti kan Tuhan itu dapat. Maka dikatakan tadi alasannya, kamu kan Tuhan yang tidak menabur dan bla 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 itu sebenarnya ini. Kalau nanti Tuhan ini dapat gara-gara saya, enak saja, mending saya tanam aja. Wah, ini mentalnya gak bagus. Ya, saudara misalnya bekerja, pimpinan saudara tidak diberkati, kemudian bilang, gaji saya cuma segini, dia jadi kaya gara-gara saya. Itu mental tidak bagus. Gak boleh. Ada amin? Ya nanti Pak Pendeta nanti yang bagus namanya bikin lalu kuasa hal ini. Kita mana Pak Pendeta itu semuanya? Kunjungan ke rumahnya enggak? Jangan ya deh. Jangan ya. Mau dikunjungi pendeta mau enggak, lakukan saja kata Tuhan. Amin. Nanti kita capek. Saya menikmati hasilnya nanti paling ya Pak Gembala aja. Kita apa? Dibiarin aja, dicuekin aja. Nah itu kalau ada pikiran begitu, kita bilang apa ini jahat. Jadi gini loh. Kira-kira begini, kalau kita melihat teman kita diberkati, jangan dirihati lagi gitu loh. Kita senang terima kasih Tuhan dia sudah diberkati. Itu loh maksudnya. Apalagi karena dia berhasil, kemudian walaupun dia lupa sekalipun, jangan kecewa. Karena kita sudah berbagian di sana. Jadi pemikiran kita adalah kita mau melakukan yang terbaik. Nah, hamba yang jadi bilang apa? Kamu kan mendapatkan dari yang tidak kamu lakukan. Aku yang melakukan. Ya kamu nanti dapat daripada kamu dapat. Ya tanam aja gitu. Nah, itulah kejahatannya ya.
Nah, jadi hamba ini tidak dapat mempertanggungjawabkan kepercayaan yang diberikan kepadanya, dan ini sangat berbahaya. Oke, lanjut. Kita membaca. Bisa lihat ya. Ayat 26. 1, 2, 3. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Berikut. Karena itu sudahlah seharusnya kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembali aku menerimanya serta jangan bunganya. Kamu kan udah tahu tujuannya. Jadi orang ini tahu sebenarnya tujuannya, supaya talenta atau uang itu harus dikembangkan. Loh, kamu kan sudah tahu itu yang saya minta. Kalau kamu nggak bisa, harusnya kasih ke yang lain dong. Jangan didiamkan, jangan ditanam. Jadi kalau saudara punya talenta, punya karunia, punya kemampuan, punya skill, punya sesuatu yang diberikan Tuhan kepada saudara, jangan tanam, jangan diamkan. Amin. Coba sentuh kiri kanan dan jangan tanam, jangan diamkan. Itu jahat. Halo, itu jahat. Apapun, ya, pemuda apa yang saudara bisa, saudara punya kemampuan, kenapa didiamkan? Ini waktunya, bapak-bapak punya waktu sekarang sebelum kita terangkat. Ya. Ibu-ibu sebelum terangkat, artinya sebelum kita selesai, masih ada kesempatan, dan ini kesempatan kita. Amin. 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 Ayat 28. Ya, 1, 2, 3. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Ya, berikut 1, 2, 3. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan keretakan ini. Jadi ini tidak melakukan tanggung jawab, tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang dipercayakan kepadanya. Ini tidak layak, dan bahkan ini berbicara tidak masuk surga. Mulai kenapa? Masuk neraka, karena dasarnya dia jahat. Nah, perhatikan, hamba yang malas dan jahat mendapatkan hukuman karena ia tidak mampu mempertanggungjawabkan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Dia tidak buat apa-apa. Di bagian lain dikatakan ini hamba yang tetap berbuah. Kalau digambarkan dengan pohon-pohon tidak berbuah, tebang bakar. Bukan masalah satu talenta, bukan di situ. Sebenarnya ketika satu pun talenta yang diberikan, kalau dia kembang, jangan jadi dua. Ya, amin. Jangan berkata saya cuma bisa ini, saya hanya bisa penerima tamu, saya hanya bisa bagian keamanan, saya hanya bisa bagian parkir, saya hanya bisa bagian LCD, saya hanya bisa singer saja. Oh, jangan katakan, oh dia cuma hebat, dia bisa begini-begini. Tidak. Masing-masing kita punya, dan mari kerjakan dengan tulus, karena penilaiannya adalah dari Tuhan. Amin. Lakukan saja, Anda akan bersukacita. Oke, itu kebenaran firman Tuhan. Mari kita lihat penerapannya. Ya, siapa Tuhan itu? Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ya, Yesus Kristus Tuhan kita. Dialah Tuhan kita. Dia yang akan datang kedua kali, dan kita harus bertanggungjawabkan semuanya. Siapakah hamba-hamba itu? Saudara dan saya. Amin. Dan katakan, kamulah hamba itu. Hamba itu pelayan, doulos, budak, ya, bekerja. Kitalah bekerja, kitalah yang dipakai oleh Tuhan.
Ya. Berapa talenta yang dipercayakan kepada kita, kepada saudara? Ada yang 5, ada yang 2, tapi ada yang 1. Kalau ada yang merasa hanya dapat 1, ya jangan seperti yang tercatat dalam firman ini yang mendiamkan talenta, menguburkan, jangan. Kalaupun hari ini 1, kalau saudara setia dengan perkara yang kecil, maka akan menjadi 2. Amin. Amin. Kalau dapat 5, jangan sombong. Kalau saudara punya kehebatan, kelebihan, di sini bisa, di sana bisa, di sini bisa, dibutuhkan di sini, dibutuhkan di sini, dibutuhkan di sini, jangan sombong. Tapi tetap bersyukur dan jangan juga mengeluh. Amin. Sikit-sikit aku disuruh ke sana, sikit-sikit aku diperintahkan lagi ke sana. Hanya aku, tidak pernah dia. Jangan ada kata-kata begitu ya. Jangan ya, Dek. Tapi kita semua melakukan dengan maksimal. Kalau dapat 1, jangan ngambek dan berkata, gimana ini, apalah ini, tidak. Ya. Jadi saudara punya talenta. Maka di form yang sudah dibagikan diisi apa? Ya, saudara punya talenta apa yang saudara rasakan? Mungkin ada kepekaan, wah, memperhatikan orang lain. Orang ini kalau melihat seseorang, dia punya kepekaan, wah, sahabat ini lagi sedih, dan dia punya cara untuk melayani. Itu talenta. Itu talenta. Nah, mungkin ada, wah, di antara kita yang berkat Tuhan terus melimpah. Talentanya adalah memberi, membagikan berkat yang dia terima. Itu juga talenta. Amin. Jadi kalau dia dapat berkat, dia nggak pernah untuk dirinya sendiri, pasti akan dibagi kepada yang lain. Ada talenta, ya tidak hanya kadang-kadang kita berpikir hanya berbilian, main musik, khotbah, enggak, banyak hal. Maka misalnya ada yang peka, oh saya dorong pintu gereja ini kok. Ada yang punya talenta tuh, kan ya ini nggak bagus. Dia langsung turun tangan dan langsung perbaiki. Itu talenta loh. Halo, coba katakan ternyata itu talenta. Iya, ada kita keluar sedikit, ada sampah-sampah, ada yang peka, yang lain lihat oleh rasanya. Aduh sampah langsung disampah. Itu pelayanan loh. Ada amin. Ada amin. Iya. Ada banyak hal yang kita kerjakan. Ketika ada WA, tolong doakan perkumpulan ini, langsung cepat doakan. Ya, ini banyak hal yang kita kerjakan. Maka ada nanti bidang doa. Ya, ada bidang maintenance. Ya, ada yang punya kreativitas, ya sekarang media teknologi, wah dia cepat sekali. Ada di situ. Talenta semua. Ya, ada juga di antara saudara yang diminta untuk di KPI tidak ada. Yang kemudian tidak ada. Yang kemudian membimbing orang lain. Kita disuruh untuk pergi dan memberitakan terbaik itu banyak ya. Jadi kita punya talenta itu, yakin itu. Saudara punya, amin. Sekarang talenta itu diberikan kepada saudara dan itu adalah kepercayaan dari Tuhan. Ya, berapa talenta saya tidak tahu, tapi saudara tahu apa yang Anda miliki. Nah, menjadi pertanyaan, adakah kita hamba yang baik? Yang 5 talenta tadi, yang 2 talenta, yang segera mengerjakan. Adakah kita hamba yang jahat dan malas? Ya, tentu kita mau berkomitmen dan berkata, aku hamba yang baik. Amin. Berani loh kita berkata begitu ya. Coba kita bersama-sama berkata, aku hamba yang baik, bukan pura-pura baik. Coba lihat kiri kanan, katakan yang baik, bukan pura-pura baik. 1, 2, 3. Ya, kita komitmen ya. Apa yang kita dapat yang kita mau kerjakan, udah mau beli, bapak-bapak ibu ya. Amin. Katakan, aku adalah hamba yang baik. 1, 2, 3. Aku adalah hamba yang baik. Yang baik berarti kita bekerja.
kita maksimalkan apa yang ada pada kita. Yang malas itu tidak ada pada kita. Pemalasan, yang jahat kita tinggalkan. Nah, hamba yang baik mendapat penghargaan, ya, percayalah. Segala sesuatu yang kita lakukan di dalam Kristus tidak ada yang sia-sia. Tuhan berikan, percayalah, percaya, pegang. Jadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu ada penghargaan dari Tuhan. Nah, hamba yang jahat itu mendapatkan hukuman. Ya, maka hindari hal itu. Kita tidak mau ada dalam hal itu. Nah, adakah kita berkomitmen untuk melayani dengan sungguh-sungguh? Masing-masing kita bisa bertanya dalam diri kita. Tapi saya yakin ketika Bapak Ibu hadir malam ini, ya boleh saya katakan tidak diragukan bahwa saudara berkomitmen. Kalau tidak ada di sini mungkin akan ada alasan saja yang sebenarnya tidak perlu dicarikan. Tapi saudara sudah berjuang dan ini kita saling menghargai begitu. Mungkin ada tadi yang baru pulang kerja capek dan lain sebagainya, tapi komitmen mau kita terlibat dalam pelayanan. Siap melayani sungguh-sungguh, amin? Amin. Maka Tuhan Yesus akan memberkati. Yakin hal itu? Tiba-tiba Tuhan itu datang dan kita memberkati jawaban. Kita berdoa dulu firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah menurunkan firman-Mu dan kami adalah hamba-hamba-Mu. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap talenta karunia yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Dan satu hal yang kami sungguh yakini, seberapapun talenta itu, kami akan bertanggung jawab, kami akan lakukan. Bahkan ketika ada satu pun, Engkau Tuhan yang memberikan kepercayaan kepada kami, dan kami mau kembangkan, kami mau berjuang untuk mengerjakannya. Demikian juga jika 5 talenta kami tidak mengeluh dan tidak berkata terlalu lelah, terlalu capek melayani, tetapi kami mau bersyukur dan mengeluarkan semua. Demikian juga ketika 2 talenta yang Tuhan berikan kepada kami mau kembangkan dengan maksimal. Terima kasih Bapa di surga, jamah kami semua, kuasai kami, sehingga kami sungguh-sungguh terus melayani. Memang ada tantangan, ada pergumulan, ada hambatan-hambatan yang kami hadapi, tetapi kami percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan kami yang selalu menyertai kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau menolong kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, kami percaya bahwa segala sesuatu yang kami lakukan di dalam Engkau tidak ada yang sia-sia. Tuhan yang memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, berikut satu lagi ya. Nah, Bapak Ibu besok apa yang kita kerjakan? Ya, besok sebentar ya. Nanti kita tambah. Gini nanti acara besok setelah kita mulai. Nah, pelayanan adalah kepercayaan dari Tuhan kepada kita yang dipercayakan Tuhan. Tuhan memberikan talenta kepada kita sesuai dengan kesanggupan kita dan kita harus mempertanggungjawabkan. Nah, sebelum saya menghabiskan saudara-saudara sebagai tim pelayan GFI Ebenezer Sinai, saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk saudara jawab. Ini untuk besok. Yang pertama, apakah saudara, Bapak Ibu dan saudara percaya kepada Allah Bapa, Anak yaitu Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus? Pasti kita yakin percaya begitu. Yang kedua, apakah Bapak Ibu dan saudara bersedia dengan segenap hati untuk mempertanggungjawabkan kepercayaan yang diberikan kepada saudara sesuai dengan talenta saudara? Yang ketiga, apakah Bapak Ibu dan saudara bersedia mendukung pengembangan pelayanan di gereja GFI Ebenezer Sinai Barat? Yang keempat, apakah Bapak Ibu dan saudara bersedia mengikuti bimbingan dan arahan dari Bapak Gembala dalam mengembangkan pelayanan sesuai dengan aturan-aturan Sinode GFI? Bapak Ibu dan saudara, apakah jawabmu? Nanti Bapak Ibu akan jawab ini bersama-sama. Tidak saya tanya satu-satu. Iya, saya bersedia dengan segenap hati di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, sebelum besok malam ini saya bertanya, kira-kira
mau mengatakan ia bersedia? Amin. Amin. Ini kompak. Ya, setelah nanti Bapak Ibu dan Saudara apakah jawabmu? Jadi semua yang akan dipanggil besok itu sekitar 40 ada maju ke depan nanti setelah beberapa pertanyaan baru berkata bersama-sama, iya, saya bersedia dengan segenap hati di dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Ya, boleh ditambah, saya bersedia dan menjalankannya. Nanti ditambah ya, saya diketik. Ditambah dikit lagi, bersedia dan menjalankannya. Ya. Nah, apa yang harus dijalankan? Apa yang bersedia bertanya tadi? Kita komitmen di situ. Kira-kira begitu ya untuk besok. Tambahan dari Ibu Kepala Saudara kalau ada. Selain itu nanti kita akan masuk dalam doa. Shalom. Shalom. Masih semangat semuanya, amin. Amin. Ya, ini adalah pekerja-pekerja Kristus, prajurit-prajurit Kristus. Kita siap menjalankan tugas bersama-sama. Sebelum kita berdoa, jadi satu hal lagi untuk semua, baik itu pengurus gereja maupun pelayan-pelayan Tuhan, itu adalah menjadi teladan bagi jemaat. Amin.